Let's go! Hashtag Gaspol, hashtag Indobright, hashtag tim yang kalian dukung. Ini dia, game terakhir kita ada OG Map Erangel. Yang dimana flight path juga sudah mulai terlihat. Walaupun condong ke arah kanan, tetapi masih agak-agak balance untuk seluruh tim di sini. Well, ini match penutup, match yang benar-benar menjadi kunci untuk kita bisa melihat siapakah yang akan keluar sebagai juara di PUBG Mobile Pro League Southeast Asia season yang keempat ini. Dan dengan flight path seperti ini, memudahkan sekali lagi untuk para tim menuju ke drop zone-nya masing-masing. Betul, memudahkan memang. Tapi yang gue khawatirkan satu hal, akankah ada beberapa tim yang mulai bentrok di awal-awal? Karena untuk tim-tim yang ada di bagian papan bawah tentunya mereka bakal bermain nothing tulus, mereka bakal memberikan semua yang terbaik. Yang dikhawatirkan mereka mengganggu tim-tim yang lagi kejar-kejaran poin di papan atas. Itu dia yang kita kita ngerikan untuk kita lihat. Tetapi nampaknya dengan tim-tim yang seperti itu yang sudah dijabarkan oleh Bro Pasta akan banyak kejadian-kejadian yang menarik. Men, Jadi turun di server nih, Onyx turun di server nih, Secret turun di server nih, 3 tim turun di server nih sekarang. Tim Secret yang bisa kita lihat adalah menjadi pemuncak klasemen untuk sementara ini mau digangguin. Nampaknya di game terakhir. Bahkan sama 2 tim, Iya. 1 tim Indonesia dan 1 tim dari Thailand. Onyx juga berupaya, juga bermaksud untuk mengganggu pergerakan yang dibangun oleh teman-teman dari Secret ini. Bakal Betul. diganggu sama 2 tim. Belum terpantau dengan jelas dari CCTV kita, dari drone kita yang belum mengudara ke arah Severninya. Masih cukup aman, bahkan kalau kita perhatikan di arah Elimination Feed itu belum ada kejadian Betul. sama sekali. Iya, belum ada kejadian sama sekali, belum ada knockdown sama sekali yang terdengar. Tembakan-tembakan juga masih belum terdengar dari seluruh arah. Tapi dengan begini ya, gue jadi tim Secret sih syok terapi kayaknya. Tadi mereka langsung melipir ke kanan loh, Don. Kayaknya kayak kalau misalnya mereka maksain ke Severny juga, aduh boncos cuy. Betul. Gue deg-degan banget ini Deg-degan ngeliat. banget. Gue sebenarnya dari tadi tuh nungguin Elimination Feed-nya bakal keluar atau enggak. Karena tadi 3 tim. Bener-bener 3 tim turun di arah Severny. Harusnya wise decision untuk tim Secret Harusnya adalah iya sih. back off. Harusnya iya, tapi belum terpantau nih sama Belum, drone kita. Belum belum. bener-bener di-spot oleh observer kita juga untuk diberikan informasi apakah akan ada fight di awal-awal. Seperti apa rotasi yang dibangun oleh Secret, oleh GD, dan juga oleh Onyx. Ayo dong Pak, ayo Pak. Drone-nya Pak ke arah utara Let's nih. go dong Pak, ini kalau kita lihat juga memang Bigetron lagi ngejar poin ya. Makanya lagi Iya. disorot dulu Bigetron. Ini tim yang benar-benar ada di bawah kaki dari tim Secret persis. Ya. Karena terpaut 25 total poin untuk Bigetron mengejar poin dari tim Secret. Dan tadi Circle yang menuju ke bagian kiri tentunya agak sedikit merepotkan nih. Kalau zona-zona ke kiri itu harusnya zona-zonanya EVOS, zona-zonanya GD, zona-zonanya Face Clan juga. Karena memang dari drop zone mereka menuju kiri. ke arah bawah enak banget. Apalagi sebelah kiri. Iya, tapi mengingat GD kan di Severny barusannya tadi kalau misalnya kita lihat dari Betul. arah map yang terbuka lebar sekali. Dan ini dia, yes, GD Gak masih sendiri ya? Gak clash. Iya, sendirian akhirnya mereka. GD sendiri. Gak ada tim lain ternyata yang turun di arah sini. Tadi kalau gak salah Onyx turun di arah sini. Tapi gak terpantau sama sekali. GD benar-benar Belum. menguasai area Severny. Mungkin Onyx mengambil ke arah shooting range. Mungkin ya. Dan Iya. tim Secret ngambil ke kanan. Berarti mereka bakal menuju scrapping area dan ke arah Kameski harusnya. Harusnya ya. Dan kita, nah ini dia, tim Secret akhirnya terbuka. Betul ya. Menuju ke pesisir. Mereka ke kanan, berarti mereka scrapping, mereka ke arah Stalber dan mereka bakal menuju ke arah Kameski-nya. Mereka bermain di bagian utara, sebelah kanan, atas, benar-benar area di bagian atas Secret menghindari sebuah resiko yang bisa menumbangkan mereka. Dan mereka memprediksi ini dengan sangat bagus loh. Tapi pasta lihat ada sekitar 3 kilo loh jaraknya yang harus mereka tempuh. Karena untuk mereka bisa- ke kanan atas banget dong. Pojok banget, bener-bener kayak nggak mau clash sama sekali, nggak mau ketemu sama satu tim pun kayaknya dari tim Secret di awal-awal seperti ini. Bodoh amat lah 3 kilo kata mereka ya, Betul. yang penting gua nggak rata awal-awal. Itu padahal ngambil resikonya loh GD. Iya, GD kalau iya. menang itu good banget untuk BTR mengejar poin tim Secret. Tapi kalau kalah, wah itu bakal naik jauh lagi poinnya dari Secret dan pastinya
memberikan jarak yang lebih aman lagi untuk Secret mengamankan pialanya. Ya, dan itu dia tadi Onyx juga sudah Ke kiri mulai ya. terpantau ke agak-agak ke kiri-kiri, serong-serong ke kiri sedikit. Tim Bigetron Red Alien pun juga sudah mulai mengamankan lootingan-lootingan awal mereka. Sudah siap untuk bisa mencari spot selanjutnya kali ini, walaupun sebenarnya mereka masih di dalam circle juga sih. Betul, mereka main rotasi cepat kalau diperhatikan dari looting yang dilakukan oleh seorang Luxi juga masih belum terlalu maksimal, di mana face-nya masih level 1 walaupun helm udah level 2, tas udah di level 3, tapi dari healing dan juga mungkin beberapa attachment yang dibutuhkan untuk weaponnya masih belum terlalu maksimal gitu. Karena mereka langsung bermain dengan sangat cepat, tidak ingin melewatkan momentum untuk masuk ke dalam zona sebelum dipotong oleh tim-tim lain. Mungkin agak menghindari resiko juga untuk bertemu dengan EVOS karena EVOS punya scrapping area di arah rumah 12, pom bensin sebelah kiri dekat area jembatan dan juga di arah verifiernya. Betul. Tapi ya gua ngomong-ngomong, gua agak-agak insecure nih. Sama Don. Benar, gue ada pertanyaan pas. Apa tuh? 1 kilo itu 1000 meter kan? Iya. Bukan 10.000 kan? Bukan. Memastikan saja. Benar. Konfirmasi ya. Tidak salah Dona, tidak salah ya. Oke. Benar. Tapi ini kita akan melihat di daerah Pochinki. Dari tim The Xavier juga masih aman sentosa. Pastinya satu kota besar diamankan oleh mereka semuanya. Betul. Ini sampai detik ini Pasta. Sampai inilah menit dia. 6 masih belum terdengar tembak-tembakan. Gue insecure-nya ini, anxiety banget gue. Ini gue takutnya ya kayak circle 3, circle 4 tuh udah mulai chaos loh. Biasanya kalau kita ngelihat di momen-momen setiap turnamen lah. Hari terakhir, game terakhir rata-rata pada main barbar. Gue pernah ngelihat sebuah turnamen, ini kalau nggak salah official juga, di mana 20 berapa menit gitu. Pokoknya circle 6 itu udah kelar gamenya. Cepet banget Circle ya. 6 bener. Singkat. Sangat singkat, semuanya perang pas mereka lagi rotasi. Tapi ini kayaknya seakan-akan adem, kalem. Bahkan dari Secret pun masih belum melakukan pergerakan mereka sama sekali. Walaupun sudah ada beberapa player mereka yang jaraknya nggak 3 kilo lagi. Tapi 2 kilo mendekati ke arah circle pertama. Iya, akhirnya mereka sedikit demi sedikit dengan jalan kaki. Bahkan mereka kayak nggak mau mengambil resiko besar banget ya dengan mengendarai vehicle gitu dari arah drop mereka tadi. Ya mungkin nggak, faktor yang lainnya adalah mereka nggak dapat, dan faktor yang kedua adalah mungkin emang mereka meminimalisir aja suara-suara yang bisa mereka hasilkan. Betul. Tapi nampaknya dari Eagle juga sudah mulai terpantau di pesisir pantai. Posisinya dari tim BN United. Ini BN juga lumayan cepat loh. Biasanya mereka agak lama untuk rotasi ketika zona menuju ke arah sebelah kiri. Di mana Bigetron juga masih agak sedikit lama biasanya. Tapi kali ini Bigetron rotasi cepat, BN juga rotasi cepat. Tidak ada pertemuan antara Bigetron dan juga BN. Eagle bahkan gak bentrok loh. Eagle yang biasanya Iya. di Bukit Kentang bentrok dengan beberapa tim. Kali ini mereka mengamankan beberapa area yang sudah dilewati oleh Bigetron. Dan tadi Bigetron terpantau sudah mengamankan perbukitan di arah sekitar Pochinki juga. Terus dari Infinity mereka nggak barbar dalam melakukan rotasi. Ternyata EVOS masih berada di arah Verifier karena memang masih masuk ke dalam circle yang pertama. Yap, betul sekali. Dan dengan begini kita juga sudah mulai mendengar beberapa tembakan-tembakan yang dilontarkan dari arah pesisir pantai kali ini. Yang dimana dari tadi juga sudah mulai terlihat keberadaan tim BN United yang sudah menzoning out dari Eagle sendiri. Yes, yang kita agak intermezzo kali Don ya, sambil Gimana tuh? menunggu fight yang terjadi. Gue Iya. ngeliat ada beberapa pantun yang sudah muncul di Oh live ya? chat. Oh ya, apa Naik aja tuh? gajah ke muara. Cakep. Bismillah, Indonesia juara. Tapi lihat Mantap. ada sebuah tubruk-tubrukan yang terjadi antara tim RRQ dan juga tim The Xavier. Kali ini barbar banget Pasta dan juga teman-teman sekalian. Dan satu elimination point pun juga sudah dikantongi oleh RRQ. Pas banget Pas ya. banget, pas banget. Juara langsung fight dari RRQ Langsung. dan berhasil mendapatkan sebuah pick off. 1 elimination pertama, 1 first blood pertama diamankan oleh tim RRQ. Yap. Lumayan. Lumayan, 1 elimination, 1 poin tambahan untuk tim RRQ. Dan kita juga sudah mulai melihat beberapa tim yang lainnya juga sudah mulai membangun jalur rotasi mereka. Mengamankan beberapa compound yang sudah mulai terlihat dalam jalur rotasi mereka tersebut. Yap, dari DX pun sedikit menurunkan tempo mereka setelah mereka kehilangan pemain pertama mereka. Circle-nya. Tapi kayaknya dari pergerakan RRQ, mereka berniat untuk memotong rotasi dari DX. Dan DX pun sadar mereka memilih jalur rotasi yang lainnya lagi, nggak langsung tarik garis lurus ke arah perbukitan sebelah kiri karena RRQ sudah memotong rotasi dari DX. Ini kalau misalnya kita lihat circle yang seperti ini, Heeh. GD be like,
Ini circle kita, boy. Tapi ternyata mereka Iya. turun di bagian utara gitu. Iya, Agak malah ada counter. sedikit penyesalan kayak dari GD. Iya, gue yakin tuh kalau gue jadi gede ya, aduhai. Seperti halnya mungkin yang aduhai selanjutnya adalah tim Axis, di mana salah satu penggawa mereka kali ini darahnya benar-benar sekarat, yaitu ada Foxy yang kali ini so far masih bisa menyelamatkan diri dia. Betul, ada yang menjemput dia. Jadi Poke masih bisa diselamatkan tentunya. Dan Face Lane cukup dekat dengan RRQ. Ternyata RRQ sudah mulai membangun rotasi mereka kembali menuju ke arah checkpoint mereka yang baru. Dan ini adalah titik yang biasanya diamankan juga oleh beberapa tim Indonesia. Bahkan kalau kita berbicara tentang tim Indonesia, Voin suka ngambil posisi itu. Terus tim-tim yang ada di sebelah kiri juga suka mengambil posisi tersebut. Dan kali ini posisi mereka bakal berdekatan. Tapi kita bakal melihat fight. Ada spray yang dilakukan oleh Ponsai ke arah pemain dari Vampire yang rotasi di sekitar mereka. Oke, tapi masih belum adanya damage yang cukup signifikan untuk bisa men-knockdown satu persatu player yang sudah mulai terlihat kali ini. Sementara itu dari tim RRQ juga sudah mulai Ketemu mendengar lagi. adanya beberapa vehicle yang dikendarai oleh musuhnya di seberang sana dia. Wah, ini Raja sukanya sama laba-laba ya. Oh gitu ya. Kalau kita ngomongin RRQ yang sangat kuat dengan sebutan Raja lah. Ya. Jadi ya mau gimana, karena dari slogannya mereka juga kan ya, Viva RRQ, terus dari fansnya juga RRQ Kingdom dan segala macamnya. Jadi memang kerajaan dari RRQ kali ini yang sepertinya akan diserbu oleh laba-laba dari Vietnam. Yang dimana dari RRQ sudah berhasil mendapatkan poin ke arah tim The Xavier tadi. Namun belum ada fight kelanjutan karena keduanya masih berada di area aman mereka masing-masing. RRQ mendapatkan sebuah compound, sementara tadi DX mereplace tempat yang sudah ditinggalkan oleh RRQ. Betul sekali, masih aman sentosa juga dari tim Geek yang kita lihat secara jelas di layar kaca ini. Untuk sementara waktu, circle kedua menuju ke arah ketiga, kita sudah mulai men-spot keberadaan dari para pemain tim Secret. Yang dimana kayaknya mereka udah kekikis oleh sakitnya Blue Zone. Ya, tapi mereka udah ada di bagian ujung dari zona yang kedua. Mereka masuk dari arah utara, mereka bakal datang dari arah hospital. Cepat juga Ini ya. harusnya rame sih daerah sini. Mungkin sininya sepi, tapi ketika mereka ingin masuk ke bagian tengah harusnya agak rame. Karena ada cukup banyak tim yang berpikir untuk bermain dari arah utara. At least tadi perjalanan Ini mereka Vampire. mulus loh. Iya ya, Vampire di sini. At least kayak kalau misalnya gue jadi tim Secret ya, kita kayak put ourselves into their shoes gitu Ya. misalnya ya. Gue jadi Secret tuh kayak Udah pasti mainnya bakal super hati-hati banget. iya, hati-hati banget. Terus pas gue lewatin itu beberapa daerah, beberapa kompon, aduh selamat, aduh masih selamat gitu kan. Udah pasti bakal meningkatkan tingkat kewaspadaannya gitu loh. Supaya nggak lengah dan nggak kepotong sama tim lain. Seperti yang dilakukan sama Ravenclaw dari Vampire sendiri. Begitu melihat ada mobil di bagian depan nggak langsung gaspol ke bagian dalam dari luar Blue Zone. Tapi benar-benar mengamati area tersebut apakah aman atau tidak. Mungkin dia bakal ngekorin tim Onyx. Di mana Onyx nanti bakal disandwich oleh Vampire dari belakang. Ketika Onyx lagi fokus ke arah tim yang ada di depan mereka. Mungkin. Mungkin. Kita akan lihat jawabannya nanti. Tapi nampaknya akan ada sebuah engagement perang yang dibangun oleh Eagle kah? Karena sudah terlihat dengan sangat jelas adanya beberapa vehicle yang dikendarai dari tadi muter-muter dari pemain-pemain tim BN United. Betul, BN bakal tuh checkpoint dulu di arah perbukitan belakang di mana depan mereka ada Eagle Esport tentunya dan Vampire yang rotasinya tadi agak sedikit bentrok dengan tim mana tadi? Tim Onyx. Kali ini mereka bakal bentrok dengan sebuah tim yang ada di sebelah kiri mereka. Mereka bakal langsung mengamankan tiang sutetnya terlebih dahulu. Ada Onyx, lagi-lagi bertemu dengan Onyx. Wow. Yang tadinya ngekorin Onyx malah Onyx yang ngekorin karena Vampire. Ini Onyx nge-split loh. Ini ngekorin yang diekorin, Betul. ngekorin lagi dan lain-lain lah ya. Dan terus berlanjut karena mereka juga akan melanjutkan peperangan. Nampaknya Silence memberikan tembakan-tembakan peringatan untuk bisa mengusir para pemain dari tim Infinity yang sudah mulai terspot keberadaannya. Nuzi pun juga kali ini bakalan touchdown sedikit di arah lower ground sana. Yes, ini BN ya. Tadi berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang ketiga yaitu di E-Wrangle dengan 14 elimination. Kali ini mereka ingin berusaha untuk mengulang apa yang pernah mereka lakukan di game ketiga tadi. Dan sekali lagi gue ingatkan, ini benar-benar hadiah yang sangat mengejutkan tentunya karena sudah mencapai milestone yang ditentukan. Tapi di lain hal itu ada Face Clan yang sudah mulai clash dengan tim RRQ. 1 lawan 3 kalau kita lihat dari posisinya saat ini. Oke, sementara itu sebelum kita menjelaskan bagaimana caranya meredeem item kalian karena di sini masih ada peperangan yang pecah antara RRQ dan juga Face yang benar-benar
Benar-benar seru sekali kali ini. Granat demi granat pun juga sudah mulai dilontarkan antara mereka berdua. Betul sekali, bahkan dari circle-nya cukup banyak tim yang sudah mengamankan bagian seperempat dan tengah circle. Itu ada tim yang ada di tengah-tengah circle banget adalah Four Rivals. Yang saat ini mereka mendapatkan sebuah komponen cukup nikmat tentunya. Sementara di arah gorong-gorong sebelah kanan ada MS Konburi yang sudah set up. Dan tidak ada tim lain yang ada di sekitar mereka. Secret bahkan bermain dengan cukup aman. Mereka bermain di bagian pinggir dari zona yang ada di arah utara. Oke, karena aset kita muncul lagi, kita mungkin akan jelaskan ya bagaimana Betul. caranya ngeridim itemnya yang sudah bisa kalian ambil sekarang. Bagaimana itu? Mungkin kita bisa intip-intip caranya. Betul, caranya gampang banget. Tapi sebelum ngasih caranya seperti bakal ada fight yang terjadi antara The Xavier dan juga Infinity. Kali ini The Xavier langsung memutarkan kendaraannya menuju ke arah belakang. Tapi ternyata tembakan dari Mela begitu menyakitkan. Beberapa hit marknya masuk tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan diudek tapi tidak secara totalitas karena berhenti di tengah perjalanan push mereka. Oke, dan kita akan menunggu aksi seperti apakah yang akan dipertontonkan ke hadapan kita semuanya dari tim-tim ini. Dan mereka masih aman sentosa saja untuk saat ini. Begitupun juga Secret. dengan Tes yang nampaknya harus berpapasan dengan MS Chonburi. Ini nggak ada niat untuk langsung fight ya. Tapi kayak dari MS Konburi mereka mendengar dengan sangat baik di mana ada bunyi vehicle di belakang mereka. Langsung merespon dengan melemparkan beberapa nades namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown ke arah pemain dari tim Secret. Berpindah ke arah yang lain. The Xavier tidak mengambil resiko di awal-awal. Mereka benar-benar bermain dengan tempo yang objektif, tempo yang lambat. Mereka nggak buru-buru untuk mengambil keputusan untuk melakukan fight. Tapi mereka hanya bersabar menunggu sebuah momentum pasti untuk mereka melakukan fight. Ini dia ada pertempuran nampaknya yang akan dibangun oleh tim Geek Fam dan juga Onyx yang dimana mereka akan masuk ke dalam satu compound yang sama. Itu dia 1, 2, 3 terknockdown juga kali ini hanya meninggalkan 2 punggawa saja dari tim Geek Fam yang dimana Snipes benar-benar mengamuk kali ini dan mencari the last man standing dari tim Onyx yang langsung saja dienyahkan nyawanya. Onyx pun harus pulang di posisi paling buncit. Betul sekali, bahkan Onyx dari tadi melewatkan beberapa fight tapi kali ini mereka akhirnya berhasil di pick off dan dipulangkan sebagai tim pertama yang hilang untuk di game yang terakhir. Ini bakal chaos sepertinya karena dari MS Konburi ada Jasper yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari Four Rivals. Belum ada fight intens yang terjadi karena 3 pemain dari MS Konburi masih berada di bagian belakang untuk menjaga tim Secret yang datang dari belakang mereka. Wah, ini tim Secret sih deg-deg banget sih, deg-degan banget untuk mereka semuanya. Begitupun juga mungkin dari tim BTR yang langsung aja membangun jalur rotasi mereka. Harus berpapasan tadi dengan tim EVOS yang tidak melakukan following up dari engagement tersebut karena udah keburu jauh posisi dari tim BTR. Yes, dan BTR kayaknya rotasi mereka akan sedikit terganggu karena ada beberapa tembakan yang dilakukan oleh Vampire. Berarti sudah 2 pemain dari Bigetron, bahkan salah satunya sudah dipulangkan bertukar lobby. Rotasi mereka terpotong oleh Vampire dan Liquid terjebak. Mobil sudah mulai berasap karena ada smoke. Yang satunya juga sudah meledak dan Liquid bakal ditinggalkan oleh 2 player Bigetron yang lainnya. Alright. Sementara itu dari tim EVOS ada kedua punggawa mereka yang akan menghadapi Capon dari tim BN United kali ini. 1 versus 2 situation di dalam satu rumah di sana. Yang dimana kita masih bisa melihat Capon dalam keadaan knockdown. Bakalan langsung aja di follow up oleh kedua player yang lainnya dari tim BN United. Silence pun bisa menjadi mangsa selanjutnya yang sudah dienyahkan nyawanya di tangan EVOS. Betul, EVOS bertahan, 2 pemain mereka ingin komit sepertiga untuk meretake tempat yang dimiliki oleh BN. Kali ini akan ada lemparan granat ke arah broken wall sebelah kanan dan meletup. Rata! EVOS memulangkan BN menuju ke arah lobby. Poin dari EVOS akan bertambah dan GD bakal bertemu dengan Geek Fam Malaysia. Kali ini setup sudah mulai dibangun, 2 setup dari tim GD. 1 berhasil mereka amankan namun ada granat. Timing yang begitu bagus dari Geek Fam melumpuhkan 2 pemain dari GD. Betul sekali, tapi nampaknya granat demi granat juga langsung aja terus-terusan dilontarkan oleh kedua pihak kali ini. Geek Fam yang nampaknya kita lihat hanya menyisakan QB seorang diri di dalam satu rumah. Harus benar-benar bekerja ekstra keras. Sementara itu dari sisi mini camnya yang bisa kita lihat ada peperangan juga antara RRQ dan juga FaZe Clan. Ya, sudah mulai digempur sepertinya pertahanan dari RRQ tapi ada bantuan dari EVOS secara tidak disadari ada bantuan dari belakang. EVOS memberikan beberapa tapping fire yang menuju ke arah tim FaZe Clan dan RRQ pun rata. FaZe Clan memulangkan RRQ menuju ke arah lobby. Ada bantuan ternyata dari Infinity.
Ada three-way showdown, ada sandwich position yang dialami oleh RRQ ternyata. Yap. Namun nampaknya kita juga bisa melihat peperangan di daerah yang lainnya. Yaitu ada dari satu compound yang sudah dinaungi oleh tim Genesis Dogma Gates. Yang dimana sedari tadi bertemu dengan tim Geek Fam. Reset cuy. Iya. Reset dari gini. Bangkit semua cuy. Berempat cuy. Hajar cokotan musuh cok. Let's go. Wah. Ini dia Genesis Dogma Gates mendapatkan satu knockdown. QB juga sekarat kali ini. Harus hati-hati. Satar juga langsung ter-knockdown kali ini. QB akan langsung aja dicari. Hello. Di manakah QB berada? Bombs bakal langsung aja. Moshi ke dalam satu rumah tersebut. Mantap. Itu baru GD yang kita kenal, mereka bermain lepas untuk di game yang terakhir. Bahkan Geek Fam dipulangkan menuju ke arah lobby, memberikan nafas untuk EVOS mengejar ketertinggalan poin mereka tentunya. Betul sekali, dimana kalau misalnya kalian lihat EVOS hanya meninggalkan 2 player saja untuk sejauh ini. Tim Secret sebagai penduduk di top klasemen kita kali ini harus menghadapi gempuran dari MSC. Lagi-lagi mereka kayak nggak berpisah loh. Betul, lagi-lagi mereka dijodohkan, bahkan kali ini perang antar gorong-gorong, geng gorong kanan dan geng gorong kiri kali ini bakal melakukan fight. Tertembakan juga ternyata ada Bigetron yang mendekat menuju ke arah tim Secret. Ini 2 tim yang lagi kejar-kejaran poin dengan hanya terpaut 25 total poin. Iya, 25 total poin dan pastinya poin antara mereka berdua ini adalah poin yang hidup. Di mana tim BTR harus mengejar ketertinggalan dan tim Secret harus mempertahankan kalau misalnya mereka semua ingin menjadi juaranya. Dan pastinya hanya akan ada 1 juara di sini di PMPL Southeast Asia season yang keempat. Dan lagi-lagi hanya menyisakan 10 tim saja kali ini. Tapi tim Bigetron Red Alien posisinya lagi tidak baik-baik saja karena digangguin oleh DX Pasta. Oh no, Bigetron posisinya benar-benar kepres. Bahkan kali ini hanya menyisakan last man standing mereka, Zuxi, yang menjadi palang pintu terakhir untuk Red Aliens kali ini. 9 tim tersisa, GD dipulangkan ke arah lobby dengan membawa 3 elimination point. Yap. Dan nampaknya kita juga sudah mulai melihat adanya setup yang dilakukan oleh tim Axis kali ini. Yes, dan kalau kita lihat pergerakan dari tim lain, dari The Xavier sudah mulai menuju ke arah checkpoint mereka berikutnya. Dari MS Konburi mereka bakal kerepotan karena tiba-tiba Secret mereplace tempat mereka. Dan dari MS Konburi mereka berpindah menuju ke arah compound. Ada lemparan granat dari Kit, masih belum bisa mendapatkan 1 kali ini. Bahkan splash damage yang menuju ke arah 2 pemain, 1 pemain tumbang. Ini bakal dibangun setup push untuk ke arah MS Konburi. Dari jumper bakal nge-split kanan kiri, ice shot juga bakal membantu bertahan di dalam sebuah shake yang cukup kecil. Digerebek Saur kali ini, jiggle tipis, front shoot yang gagal dan rata. Secret meratakan MS Konburi ke arah lobby. Oh my god, Secret meratakan MS Konburi ke arah lobby dan mereka mendapatkan elimination point yang cukup banyak untuk sejauh ini. Hanya menyisakan 8 tim saja dan 24 player yang masih alive. Zuxi pun menjadi the last man standing dari tim Bigetron. Red Alien kali ini masih bertahan. Betul sekali, 8 besar untuk Bigetron, untuk EVOS kali ini mengejar poin-poin ketertinggalan mereka. Ada Through the Smoke juga tadi berupaya mendapatkan 1 namun masih belum bisa mendapatkan korban-korban berikutnya. Tapi Dark menembak ke arah Axis, tidak dibiarkan lewat begitu aja. Oh, Through the Smoke mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi ada backup yang dilakukan oleh Axis. Bahkan granatnya connect, Dark pun tumbang. Belum ada follow up dari Frankie yang ada di bagian kanan. Frankie menembak, tapi ternyata Voke counter shoot yang sangat on point. On point banget kali ini. Sementara itu Lamborghini sebagai the last man standing dari tim The Xavier juga mau melontarkan peluru-peluru panas dia ke arah tim Infinity yang sudah mulai terspot keberadaannya. Sementara itu ada dari tim Axis yang melakukan pergerakan, yakni ada Voke sebagai frontliner dari tim Axis juga mau mencari elimination point selanjutnya. Tapi DX juga langsung saja diluluh lantahkan keberadaannya kali ini. Betul, DX sudah hilang, dipulangkan ke arah lobby. 6 tim tersisa, Vampire, Infinity, Four Rivals, Team Secret, Axis, dan juga Bigetron. Mobil harus diledakkan sebagai tameng yang lebih efektif lagi dan tidak membahayakan tentunya karena sudah diledakkan oleh pemain dari Vampire. To stop, belum ada pergerakan pasti karena kalau kita perhatikan dari Vampire hanya menyisakan seorang to stopnya saja. Ada lemparan molotov karena sebelah kiri membatasi pergerakan dari Four Rifles. Tapi Reed sudah mulai memancing dari arah sebelah kanan dan ada granat yang sudah mulai dimasak. Ipo dengan menggunakan nade-nya kali ini, namun tenaganya terlalu berlebih. Dilempar ke bagian luar dari broken wall-nya dan to stop. Sekali ini pun dipulangkan ke arah lobby karena pick tipis dari Ipul begitu efektif. Efektif banget kali ini, bisa mendapatkan pundi-pundi elimination point selanjutnya. Sementara itu kita akan melihat keberadaan dari tim Secret tadi. Tapi ada peperangan juga yang sudah mulai pecah antara tim Axis dan juga Infinity kali ini. Granat demi granat pun juga sudah
juga bisa memberikan damage yang cukup signifikan ke arah kedua belah pihak. Tapi nampaknya satu demi satu knockdown juga langsung aja dialami oleh tim Infinity. Ada Gatani yang lewat begitu saja, selebor banget kayaknya pergerakannya tadi. Tapi kali ini masih bisa menyelamatkan diri dia kah? Tapi kayaknya nyawa dia lagi di ambang-ambang batas banget karena diliatin atau dicariin dari tim Axis juga. Betul sekali. Kali ini The Infinity mau dipulangkan menuju ke arah lobby. 4 tim tersisa termasuk Bigetron dan juga tim Secret. Tapi apakah Bigetron mampu membalap poin dari tim Secret kali ini? Oh my god, masih bertahan kali ini top 3 for Rivals, tim Secret dan juga tim Bigetron Red Alien. Tapi Zuxi posisinya nampaknya sudah mulai terendus keberadaannya dari tim Secret. Seorang jumper benar-benar fokus ke arah depan dan juga ke arah kiri. Yang dimana terdapat Zuxi di situ. Gak ada. Udah kanan itu. Depan persis ada rumah, di rumah ada orang. Udah gerbek rame-rame. Banyak. Bener banyak banget itu. For Rivals lupain yang di open field, fokus ke arah kompon. Di ujung banget Pasta posisinya kali ini. Aduh damage-nya. Aduh, au. Ternyata ke spot sama Fredo. Di tapping saja dengan menggunakan M4. Wah, ini susah banget sih buat Zuxi. Susah banget. Ini susah banget. Udah nice try sih menurut gua dan diledakkan begitu saja, ternyata tidak sampai meledak. Bagian bawah atau bagian atas dari bagi yang mempunyai celah itu dimanfaatkan dengan bagus. Kali ini dipulangkan menuju ke arah lobby. Nice try. Untuk Red Aliens, 2 tim Malaysia tersisa antara For Rivals dan juga tim Secret. Ini ada battle 3 lawan 4. Ini udah digerebek aja habis-habisan oleh tim Secret yang mereka pede banget. Ini udah kayak oke, kemenangan di depan mata kita sepertinya. Dan sudah terlihat dari permainan mereka satu persatu. Player dari tim Secret pun langsung saja masuk menuju ke pertahanan yang sudah dimiliki oleh For Rivals. Walaupun di sana ada satu punggawa dari mereka dalam keadaan knockdown di belakang. Betul, jumper betul diselamatkan. Tapi ada trade knock yang terjadi ini bakal membuat ada reset formation terlebih dahulu sebelum mereka komit dalam melakukan fight. Lemparan granat ke dalam sebuah rumah namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Ada Rit yang bakal berpindah menuju ke arah rumah-rumah yang lainnya lagi. Kembali mundur ke arah belakang untuk mengamankan posisi dari For Rivals. Dari close combat mungkin karena iShot sudah mulai mendekat menuju ke arah Rit. Kali ini lemparan molotov ke arah sebelah kanannya. Tapi ternyata Rit ada di arah ruangan yang lainnya lagi. Dilempar semua molotov ke bagian dalam dari rumah tersebut. Tidak dibiarkan bergerak. Tapi lihat Rit keluar berapi-api kali ini dengan semangat membara. Mendapatkan 1 pemain dari tim Secret. Kip dan juga 1 pemain lagi. Fredo bakal melakukan pick arah last man standing dari tim For Rivals. Dan winner chicken dinner untuk tim Secret di game yang terakhir. Tim Secret mendapatkan winner chicken dinner yang pastinya mereka inginkan banget. Dan akhirnya bisa mendapatkan total 8 elimination point di sini. Dan kalau misalnya kita lihat, pastinya ini nice try banget sekali lagi untuk tim-tim Indonesia yang sudah bertanding sampai detik akhir ini. Yes, betul sekali. Dan here we go, the champion of PMPL Southeast Asia Season 4, Team Secret. Sekali lagi congratulations untuk Team Secret yang berhasil mendapatkan juara di PMPL Southeast Asia Championship Season 4. Congratulations Team Secret from Malaysia.